Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam Bapak Edward Sungono, Eskom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik Pak, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke minggu 10, yaitu tentang input dan output. Langsung saja ke materinya, yaitu apa sih itu input? Input adalah semua instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer. Input adalah data atau instruksi apapun yang dimasukkan ke dalam komputer. Next, jenis-jenis input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah contoh perangkat input yang berisi tombol-tombol yang biasa ditekan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Nah, jenis-jenis keyboard ini dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu standard keyboard, lalu yang kedua ada compact keyboard, lalu yang ketiga ada on-screen keyboard, lalu yang keempat ada ergonomy keyboard, dan kelima ada gaming keyboard. Next, mouse. Mouse adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk menggerakkan, memberikan perintah di layar. Nah, mouse ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada mouse touchpad, lalu yang kedua adalah mouse trackball. Nah, yang seperti di gambar ini, yang ini touchpad yang biasa di komputer itu yang di tengah-tengahnya. Lalu yang kedua ini dia ada trackballnya untuk menggeser-geser perintah di layar. Next. Nah, touchscreen. Apa sih touchscreen ini? Touchscreen adalah layar yang dapat menerima input melalui sentuhan jari. Contohnya kayak handphone, tablet, dan all-in-one. Next, pen input. Pen input ini adalah data komputer menggunakan pena digital. Nah, jadi kita memasukkan data itu menggunakan pena. Nah, pena ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stylus, lalu yang kedua ada digital pen, lalu yang ketiga ada graphics tablet. Lalu yang ketiga ada graphics tablet. Next, motion input. Motion input adalah metode memasukkan perintah atau data ke dalam sistem komputer melalui gerakan fisik. Misalnya menggerakkan tangan untuk menggeser menu tanpa menyentuh layar. Next, voice dan audio input. Voice adalah mentransfer suara ke dalam perangkat elektronik lewat mikrofon, sedangkan audio adalah input suara ke dalam komputer melalui ucapan atau efek suara. Next, video input atau webcam dan DV kamera. Webcam seperti ini, kamera web, lalu DV kamera. Nah, biasanya DV ini untuk videonya, guys. Next, scanner dan reading device. Yang pertama adalah optical scanner, lalu yang kedua optical readers, CR dan OMR. Lalu yang ketiga barcode. Lalu yang ketiga, barcode dan QR code reader. Lalu yang keempat, feed readers. Lalu yang kelima, mark stripe and MECR. Lalu yang selanjutnya yaitu output. Apa sih output itu? Output adalah data yang diberikan komputer setelah memproses input. Nah, tadi kan kita memasukkan data ke dalam komputer atau menginput data ke dalam komputer. Nah, output ini adalah hasil data yang kita input.
Jadi output adalah data yang diberikan komputer setelah memproses input. Next, jenis-jenis output. Monitor, ada monitor, lalu monitor display, printer, dan others output device. Nah, kesimpulan dari materi minggu ke-10 adalah dengan adanya input dan output adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse, layar sentuh, stylus, mikrofon, kamera, dan scanner digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, sedangkan perangkat output seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer dalam bentuk gambar, tulisan, suara, atau cetakan. Nah, semua perangkat ini membuat komputer lebih mudah digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari belajar, bekerja, bermain game, hingga membantu pengguna yang memiliki keterbatasan fisik melalui teknologi khusus. Oke, next. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan dari materi minggu ke-10 kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih, Pak.